Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kita masih berbahagia, bisa belajar, bisa mengerti, dan bisa melaksanakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah jalan keluar bagi kita dalam menghadapi segala permasalahan. Saudara-saudara, kita hari ini akan kita lihat ada 3 hukum, yaitu hukum manusia, hukum alam, dan hukum Tuhan. Hukum manusia, peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia, adalah norma-norma yang dibuat oleh manusia, dan sanksinya juga dibuat oleh manusia. Hukum alam adalah kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Contohnya gempa bumi, kebanjiran, hujan yang terus-menerus, itu adalah hukum alam. Apabila itu terjadi, tidak seorang pun yang bisa menghentikannya. Dan yang ketiga adalah hukum Tuhan. Hukum Tuhan adalah perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan, peraturan-peraturan yang dicantumkan dalam Alkitab yang harus kita lakukan. Dan apabila kita melanggarnya, maka akan ada sanksi yang akan kita terima. Itu sanksi dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di sekeliling kita, kehidupan kita sehari-hari sekarang sangat ironis. Karena begitu banyak orang yang sudah menduakan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mengenai menduakan Tuhan itu sangat-sangat susah membedakannya. Karena begitu banyak orang yang mengikuti kebaktian, yang mengikuti gereja-gereja, tapi nyatanya mereka juga masih menduakan Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini, saat ini kita akan bahas tentang kepercayaan kepada paranormal, kepada para dukun, dan kepada petenung-petenung. Hari-hari ini sering kita perhatikan. Baru-baru ini kita perhatikan seorang anak yang dikatakan bisa menyembuhkan dengan hanya mencelupkan batu dalam air. Saudara-saudara, kita bisa lihat begitu banyak orang berbondong-bondong di sana, ramai-ramai mereka untuk menemukan anak itu. Memang kalau kita perhatikan, manusia yang mengalami penderitaan, manusia yang mengalami sakit penyakit, tentu mereka ingin mendapatkan penyembuhan, mereka ingin mendapatkan kedamaian. Tapi saudara-saudara yang kita lihat saat-saat ini, dalam hal untuk mendapatkan penyembuhan, dalam hal untuk mendapatkan kekayaan, dalam hal mendapatkan kedamaian, tidak jarang kita melakukan kesalahan. Kita pergi ke paranormal, kita pergi pada dukun untuk memberikan jawaban. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita lihat orang-orang yang pergi ke anak-anak tadi yang mencari kesembuhan, tidak sedikit atau banyak di antara mereka yang mengalami kekecewaan, ternyata tidak bisa mendapatkan kesembuhan. Saudara-saudara sekasih, firman Tuhan juga mengakui bahwa paranormal, bahwa para dukun, mereka mempunyai kekuasaan karena kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa ada di tangan mereka. Mereka bisa memberi penyembuhan, mereka bisa memberikan keselamatan, kedamaian bagi orang yang pergi ke mereka. Tapi tidak sedikit kita mengerti bahwa di balik itu kuasa-kuasa kegelapan akan menguasai kehidupan kita. Mari kita sadari, mari kita lihat bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita pergi ke tempat seperti itu, dalam keluarga akan ada suatu permasalahan-permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Tidak jarang suami selalu marah-marah, tidak jarang istri selalu menganggap suami yang salah, tidak jarang anak berantakan, tidak jarang kata-kata yang kotor,
kata-kata yang tidak sepantasnya keluar dari mulut. Itu yang terjadi di dalam kehidupan bagi orang-orang yang melakukannya. Bagi orang-orang yang pergi ke dukun-dukun, tidak ada kedamaian. Tidak jarang saudara-saudara. Mereka tidak menyadari itu, bahwa itu adalah kuasa-kuasa kegelapan yang mempengaruhi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kasih dalam nama Yesus Kristus. Kalau kita menganggap bahwa mereka paranormal, para dukun, para petunun-petunun mampu melakukannya, apakah Tuhan kita tidak mampu melakukannya? Saya yakin dan percaya Tuhan kita kuasanya lebih besar daripada mereka. Tapi kenapa kita harus pergi kepada mereka? Itu adalah problem hidup yang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan jelas-jelas melarang hal itu kita lakukan. Mari kita baca dalam Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Di dalam Ulangan 18 ayat 10 sampai 12 Tuhan berkata, mari kita baca saudara-saudara. Di sini akan ada berita Tuhan bagi kita dalam Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petunjuk, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, kita percaya kepada firman Tuhan. Kita mengaku kita beragama. Kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah kita percaya akan firman Tuhan ini? Di sini jelas dibilang adalah kekejian bagi Tuhan, bagi orang yang melakukan, bagi orang yang percaya kepada peramal, bagi orang yang percaya kepada dukun-dukun. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, juga tidak percaya mungkin bahwa Tuhan juga sudah mengingatkan kita bahwa akibat dari semuanya itu ada bagi kita. Firman Tuhan berkata, keluarga kita akan dicerai-beraikan apabila kita melakukan. Itu akibatnya. Dalam suatu keluarga ada suatu perdebatan yang tidak ada ujungnya. Permasalahan-permasalahan yang sering dalam suatu keluarga, mana suami memukul istrinya, mana istri memaki suami, dan anak-anak tidak patuh sama orang tuanya, baik di sekolah, baik kuliah. Mereka sering membuat pembohongan, mereka sering bohong kepada orang tua. Kenapa? Karena kita tidak sadar itu adalah pengaruh dari roh-roh jahat. Itu adalah pengaruh karena kita sering melakukan kita sering paranormal. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita berkata mereka para dukun, paranormal, sebelum melakukan aktivitasnya mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan dia menggunakan nama Yesus. Tapi saudara, tahukah saudara bahwa firman Tuhan sudah mengingatkan kita? Mari kita baca dalam firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah benar. Kita buka Yeremia 29 ayat 8 sampai 9. Yeremia 29.
Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan adalah kebenaran dan harus kita patuhi. Ini ada Yeremia 29 ayat 8 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Sungguh inilah firman Tuhan semesta alam garis lain. Janganlah kamu diberdayakan oleh nabi-nabi yang ada di tengah-tengah dan oleh juru-juru penunggu, dan janganlah kamu dengar mimpi-mimpi yang mereka, sebab mereka berbuat palsu kepadamu demi nama. Aku tidak mengutus mereka demikian. Di sini Tuhan sudah menjelaskan bahwa mereka akan menggunakan namanya, tapi Tuhan dengan tegas mengatakan, aku tidak mengutus mereka. Jadi apakah kita harus percaya lagi kepada mereka? Sekali lagi, Tuhan lebih besar kuasa. Kalau mereka mampu memberikan penyembuhan, kalau mereka mampu memberikan kekayaan, kalau mereka mampu memberikan, terlebih Tuhan yang kita percaya, Tuhan mampu memberikannya kepada kita saudara-saudara. Jadi tidak ada alasan lagi bagi kita untuk pergi paranormal, untuk pergi ke dukun, karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, tadi dikatakan di situ bahwa keluarga kita akan diceraikan oleh Tuhan. Itu juga adalah firman Tuhan. Mari kita buka Yeremia 27 ayat 9 sampai 10. Saudara-saudara, Yeremia 27 ayat 9 sampai 10. Beginilah firman Tuhan mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabi, juru-juru penunggu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramamu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka berbuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanah, sehingga kamu bercerai mereka dan menjadi binasa. Saudara-saudara sekalian, tentu kita nggak mau binasa, tentu kita nggak mau cerai berai. Oleh karena itu, mari kita patuhi firman Tuhan adalah ya dan amin. Bapak-bapak ibu saudara sekalian, kalau mengenai permasalahan hidup ini, kalau mengenai penderitaan hidup ini, semua manusia akan mengalaminya tanpa terkecuali, baik yang pergi ke dukun, baik yang menyembah Tuhan. Tapi ada janji Tuhan bagi kita, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, bagi orang yang melakukan firman Tuhan, percaya lambat atau cepat pasti akan terjadi damai sejahtera akan kita dapatkan. Kalau sekarang kita dalam suatu permasalahan, kalau sekarang kita dalam suatu penderitaan, saya yakin dan percaya itu adalah juga rencana Tuhan. Karena melalui penderitaan, melalui segala permasalahan kita, Tuhan telah menyediakan jawaban bagi kita. Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih sempurna lagi dalam kehidupan kita. Tapi bagi orang yang pergi ke dukun, kalau saat ini mereka mendapatkan kekayaan, kalau saat ini mereka mendapatkan kesembuhan, yakin cepat atau lambat, hidup mereka dikuasai oleh penguasa kegelapan. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, mereka itu adalah seperti singa yang mengaum-ngaum, seperti singa yang kelaparan siap menerkam. Tidak jarang kita lihat di kehidupan keluarganya akan berantakan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada damai sejahtera, dan hidupnya tidak pernah merasa damai. Hati jiwanya selalu tergoncang. Walaupun itu mereka mendapatkan kekayaan, walaupun mereka mendapat kesembuhan, tentu kita akan mendapatkan menginginkan yang lebih sempurna, yaitu itu. Oleh karena itu Bapak Saudara sekalian, Yesus, mari kita percaya. Penderitaan yang kita alami tidak seberapa penderitaan Yesus. Dan mari kita jangan saling menyalahkan. Karena kalau ada suatu permasalahan, seperti contoh amarah, kita amarah kita meledak-meledak. Dan
Karena amarah itu kita hukum orang yang bersalah, baik sama istri, baik sama anak, kita hantam. Dan kita sering berdalih itu melakukan karena dia bersalah, karena dia tidak mengerti saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau seluruh yang ada di sekitar kita mengerti akan keadaan itu, tapi karena orang itu akan membawa berbagai masalah, karena itu tidak sempurna, akan sering membuat hati kita terluka. Disitulah Tuhan. Bukan berarti orang itu berubah maka kita berubah, tapi oleh karena kita berubah maka orang itu juga. Jadi tidak ada alasan kita saling menyalahkan seperti yang dilakukan oleh Adam, Hawa, dan ular. Adam berkata, perempuan itu yang memberikan kepada saya. Perempuan itu juga mengatakan, ular itu yang memberikannya kepada saya. Tapi sebenarnya Tuhan tidak menginginkan. Tuhan menginginkan pengakuan dari kita. Oh ya, saya juga salah. Karena apa? Adam, Hawa, dan ular tidak satu pun terlepas dari Tuhan. Mereka semua. Karena apa? Mereka tidak mau mengaku kesalahan. Oleh karena itu, Bapak Saudara yang saudara, marilah kita lebih dekat lagi. Tuhan ada aja. Bapa yang bersembah dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini aku datang kepadamu karena aku tahu Tuhan percaya Tuhan, Engkau mengetahui segala sesuatu yang kita alami. Firman berkata ada semua pada hari saat kita berdoa kepada Engkau, berdoa kepada kami, Engkau berkati Bapa, jauhkan kami Tuhan dari kuasa-kuasa Tuhan, jauhkan kami Tuhan dari kuasa kegelapan. Tuhan, Engkau memberikan kasih kepada kami saat ini. Jangan biarkan kuasa kegelapan aku masih sangat berkat mencintai mereka, walaupun mereka berkata Tuhan saya menghakimi, tapi dia Tuhan ada untuk saya akan mengasihi mereka. Dia kami rasakan pada saat-saat itu mama saya Tuhan dalam kesendirian, dia mikir diri dia dan dia. Saya tahu dia melihat saya tahu pengaruh kuasa-kuasa Tuhan. Pada hari ini Tuhan, saya mohon ampun. Saya jangan kau lupakan, dan kau lupakan dalam kuasa-kuasa. Kami rindu, kami rindu.
Ampuni saya yang tidak menerima keberadaan Bapak saya. Saya tidak setuju dengan dosa dan kadang-kadang kurang harmonis pada hati saya. Karena saya dosa, Bapak saya marah karena tidak sempurna amarah itu berkuasa dan tidak jarang kita dia lalu tangan dia tak tahu saya yang mengasihi saya saat itu, tapi perbuatan-perbuatan tadi selalu menghantui saya sehingga kadang-kadang benci dan saya selalu terkagum aku bersikap kalau dia ternyata kisah tidak aku inginkan pada hari saya terjadi apapun keanehan pada saya ternyata tidak alasan saya mengasihi saya mencintai dan apa yang membuat hati terangkan adalah kenapa ia ampunilah saya saat sengsaranya hati itu berjalan kuasa-kuasa pada hari ini saya menyerahkan dan apabila kami mampu berkati akan kepada anak-anak Bapak berkati jika akan jauh dari Bandung walaupun ada permasalahan ada kami selesai dan ada pengampunan dan ada kasih Kau yang menguasai. Terima kasih terima kasih Yesus. Amin.